Jangan dikira kapal perang berteknologi siluman masih dalam taraf konsep saja. Beberapa di antaranya sudah terwujud. Bahkan lebih jauh lagi, telah laris manis diborong customer asing. Berikut ini beberapa kapal perang siluman berteknologi canggih. Yang pertama, kapal perang siluman Lafayette. Inilah frigat futuristik yang pernah berkunjung ke Indonesia. Frigat multimisi kelas Lafayette dibangun oleh Direction des Constructions Navales yang bermarkas di Prancis. Hingga detik ini, Arab Saudi, Singapura dan Taiwan tercatat sebagai pengguna. Desain siluman bisa dikenali dari struktur yang sangat bersih dibanding kapal perang pada umumnya. Superstruktur dibuat dari bahan komposit kayu dan fiberglass yang lebih keras dari baja, ringan, tahan api, dan menyerap radar. Yang kedua, Littoral Combat Ship. Littoral Combat Ship merupakan varian kecil dari destroyer masa depan untuk misi lepas pantai. LCS juga bisa dikatakan sebagai kapal dengan kemampuan kapal penjelajah dengan rudal kendali masa depan. Namun LCS tidak dirancang untuk menggusur tugas kedua jenis kapal. Keunggulan LCS dapat disimak pada bentuk lambungannya yang baru. LCS kabarnya dirancang khusus untuk pertempuran atau misi yang bersifat asimetrik. Tugas utama LCS adalah melumpuhkan kapal-kapal kecil, penyapuan ranjau, dan peperangan anti kapal selam di wilayah perairan lepas pantai. 3. Sea Shadow merupakan kapal uji yang dikembangkan secara kelompok oleh Advanced Research Project Agency dan Lockheed Martin Skunk Works. Pengembangan mulai dikerjakan pertengahan 1980. Desainnya yang kaku, jelas dimaksudkan untuk mengurangi tangkapan radar. Secara visual, Sea Shuttle berbentuk seperti dua pohon yang menyerupai lambung hingga menghasilkan sedikit tombak. Penggunaan mesin diesel elektrik membuatnya nyaris beroperasi tanpa suara. 4. DD-21 Zumwalt adalah destroyer yang dirancang khusus untuk melakukan serangan darat. Karena itu DD-21 dilengkapi berbagai persenjataan untuk mendukung pasukan darat dalam misi utamanya. Tak heran, banyak pihak mengatakan bahwa DD-21 akan menjadi destroyer sejati dengan kemampuan menghadapi berbagai misi sesuai permintaan Panglima Armada. Seperti halnya destroyer Arleigh Burke, DD-21 merupakan kapal multimisi yang akan memberikan dukungan kemampuan tempur hingga mencapai pesisir dan darat. Pemasangan amunisi 5 inch 62, serta howitzer 155 mm yang menjangkau 100 mil hingga pedalaman, dipastikan akan menakutkan bagi lawan di daratan. 5. Tipe 45 Class. Ada dua predikat yang akan dikantongi tipe 45 di jajaran Angkatan Laut Inggris. Pertama, destroyer berkemampuan pertahanan udara terbesar yang pernah dioperasikan Angkatan Laut Inggris. Kedua, kapal perang permukaan terbesar sejak Perang Dunia II. Soal persenjataan utama, tipe 45 dilengkapi versi tercanggih dan mematikan dari prinsipal anti-air missile system yang dikembangkan bersama oleh Prancis dan Italia. Tipe 45 akan mengusung dua mesin gas WR-21 dengan intercooler dan rekuperator. Kedua mesin dibangun oleh tim gabungan Rolls-Royce dan Northrop Grumman, juga Alstom Power Conversion. 6. Visby, racikan perusahaan pembuat kapal Kockums asal Swedia. Kategori siluman didapat lantaran kapal mengaplikasi bahan baku jenis baru non-metal. Bagian lambung misalnya, terdiri dari kombinasi lapisan PVC, sebagai inti berbalut carbon fiber, serta laminasi vinyl. Hitungan teknis menyebutkan, Visby baru bisa terdeteksi pada jarak 8 km, dalam kondisi cuaca buruk. Sementara, bila keadaan laut tenang, ilmu menghilang ini melorot hingga ke angka 11 km. Sampai saat ini Angkatan Laut Swedia baru mematok bagi keperluan anti ranjau laut dan serangan. Untuk urusan senjata, kapal ini bisa saja dibekali dengan berbagai rudal.
Dan yang terakhir, Triton. Cerita fregat generasi maju Inggris tak berhenti sampai tipe 23 saja. Walau masih dalam taraf uji coba, Angkatan Laut Kerajaan telah punya ancang-ancang bentuk dan kemampuan kapal perang masa depan. Triton mengadopsi 3 lambung, alias trimaran. Tentu konsep ini tak asal main comot saja. Ada sejumlah kelebihan yang bisa diraih dengan bentuk itu. Kecepatan berlayar misalnya, bisa lebih tinggi 20% ketimbang desain lambung konvensional. Demikian pula dengan tingkat stabilitas maupun kapasitas angkut. Sampai saat ini, selain untuk kepentingan militer, Triton juga dipakai sebagai basis pengembangan versi komersial trimaran.